Membongkar. Kebenaran pengakuan Putri Chandrawati dilecehkan dan dibanting Yosua, cek faktanya. Dugaan adanya pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, hingga kini masih belum terpecahkan. Kubu Ferdy Sambo tetap bersikeras kalau pelecehan seksual oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati memang benar terjadi dan menjadi motif pembunuhan tersebut. Sementara kubu keluarga Brigadir J menyatakan banyak kejanggalan dalam motif pelecehan seksual tersebut. 6 bulan sudah kasus tersebut bergulir di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan dan belum ada titik terang. Lantas bagaimana kebenaran dari dugaan pelecehan seksual tersebut? Berikut ulasannya. Putri Chandrawati mengaku diperkosa dan dibanting. Dalam persidangan yang digelar pada Senin 12 Desember 2022, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Putri tetap bersikeras kalau dirinya adalah korban pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Brigadir J di rumah Magelang, Jawa Tengah, pada 7 Juli 2022. Di hadapan majelis hakim, Putri mengaku dibanting oleh Brigadir J ke lantai sebanyak 3 kali. Mohon maaf yang mulia, mohon izin yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi, kata Putri di muka persidangan. Saksi ahli kubu Sambo dukung pengakuan Putri Chandrawati. Dalam persidangan yang digelar pada Kamis, 22 Desember 2022, kuasa hukum Ferdy Sambo menghadirkan saksi ahli Mahrus Ali yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia. Dalam keterangannya di muka persidangan, Mahrus Ali mengatakan, jika seseorang yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual namun tidak memiliki visum, bukan berarti tindak kekerasan seksual itu tidak pernah terjadi. Pernyataan itu mengacu pada sosok Putri Chandrawati yang selama ini mengaku menjadi korban kekerasan seksual, tetapi dirinya tidak memiliki hasil visum untuk memperkuat pengakuannya itu. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa biasanya visum, tetapi kalau visum nggak ada gimana? Pertanyaan saya begini, visum itu nggak ada terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan motif, kata Mahrus di depan majelis hakim. Ia menekankan, tidak adanya visum tidak serta-merta menyebabkan kasus kejahatan seksual tersebut lantas menjadi hilang. Sebab menurut dia, ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan seorang korban pelecehan seksual tidak memiliki visum. Di antaranya korban malu untuk melapor, karena pelecehan seksual. Terlebih jika sampai terjadi perkosaan, kerap dianggap merupakan sebuah aib. Jangan disimpulkan kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan, kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif viktimologi korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor, lanjutnya. Psikolog kuatkan pengakuan Putri Chandrawati. Masih dalam persidangan yang sama, saksi ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR, Reni Kusumowardhani menyatakan kalau ia telah melakukan asesmen psikologi pada Putri Chandrawati. Dan hasilnya menurut dia, istri Ferdy Sambo itu mengakui telah berbohong mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J pada dirinya di rumah dinas Ferdy Sambo, di Duren 3, Jakarta Selatan. Namun, lanjut Reni, Putri mengakui kalau tindak kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di Magelang, Jawa Tengah, pada 7 Juli 2022, atau sehari sebelum Brigadir J dilaporkan meninggal dunia. Oleh karena itu simpulan kami bersesuaian dengan kriteria keterangan kredibel dan di dalam rekomendasi kami. Kami menyarankan di situ ini relevan untuk didalami dan untuk ditindaklanjuti, ujar Reni dalam persidangan. Adapun tujuan Putri Chandrawati berbohong mengenai pelecehan seksual di rumah Duren 3 adalah karena ia ketakunan dan dipaksa oleh suaminya sendiri, yakni Ferdy Sambo. Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga disebut juga memaksa Putri untuk mengakui dan menandatangani BAP mengenai pelecehan seksual di Duren 3. Kuasa hukum Brigadir J patahkan keterangan saksi. Setelah mendengarkan pengakuan Putri Chandrawati dan keterangan saksi ahli, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak akhirnya angkat bicara. Menurut dia, ada sejumlah kejanggalan jika memang pelecehan seksual di Magelang dianggap kredibel dan benar terjadi menurut keterangan ahli. Kejanggalan pertama, kata Kamarudin adalah, mengapa Ferdy Sambo tidak melapor ke polisi di Magelang ketika ia mengetahui istrinya diperkosa oleh Brigadir J.
Jika perkosaan itu benar terjadi di Magelang, seharusnya Ferdi Sambo membuat laporan polisi, LP, saat itu. Dengan adanya LP itu, maka kepolisian akan melakukan visum dan memeriksa alat kelamin putri. Menurut dia, jika memang terjadi perkosaan, maka pada alat kelamin putri akan terdapat luka atau kerusakan akibat penetrasi yang dipaksakan. Kamarudin juga menyoroti pembakuan putri yang menyatakan dibanting 3 kali oleh Brigadir J. Menurut dia, jika memang putri dibanting sebanyak 3 kali, pasti akan ada bekas atau luka pada tubuhnya. Namun hal itu tidak terbukti. Kalau dia dibanting 3 kali, maka pertanyaannya ada tubuhnya yang tulangnya patah-patah? Dibanting ke ubin 3 kali sampai pingsan. Minimal tulang rusuknya itu patah-patah. Minimal menyebabkan luka lebam pada pipi, kepala, badan. Ada tidak visumnya, tukas Kamarudin pada awak media.